Jadi di saat, sadar nafas perut ini, tubuh nggak harus tegak lurus. Jadi duduknya itu ya biasa duduk sila kayak gini, bungkuk nggak masalah. Karena juga tidak semua itu bisa langsung duduk tegak. Karena ini butuh yang namanya latihan. Lah sedangkan, sadar nafas perut ini untuk pemula itu lebih mudah. Contohnya begini. Hmm. Ini ada pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaannya begini, teknik sadar napas perut itu bagaimana? Teknik sadar nafas perut itu adalah teknik sadar nafas bagi para pemula. Soalnya kalau sadar nafas yang sudah biasa latihan, itu kan kita harus duduk tegak lurus, pandangan ke depan, pejamkan mata, ujung lidah nempel ke langit-langit mulut. Nah, untuk posisi sadar nafas badan tegak lurus itu biasanya kan susah untuk menyadari nafas. Untuk menyadari nafas yang masuk dan keluar, untuk merasakan juga susah. Nah, makanya ada sadar nafas perut. Jadi di saat sadar nafas perut ini, tubuh nggak harus tegak lurus. Jadi duduknya itu ya biasa duduk sila kayak gini, bungkuk nggak masalah. Karena juga tidak semua itu bisa langsung duduk tegak. Karena ini butuh yang namanya latihan. Lah sedangkan sadar nafas perut ini untuk pemula itu lebih mudah. Contohnya begini, duduk kan kayak gini nih, nggak harus tegak lurus, duduk kayak gini biasa. Terus kita menyadari nafas yang masuk. Di saat nafas ini masuk, perut kan mengembang. Nafas keluar, perutnya kempes. Lah ini yang dimaksud sadar nafas perut. Jadi menyadari nafas dan merasakan kempas-kempisnya perut. Berarti itu yang kita sadari. Iya, yang disadari adalah rasa dari kempas-kempisnya perut. Jadi kita bernafas nih, tarik nafas perut mengembang, menghembuskan nafas perut kempes. Ini nafas yang alamiah loh ya. Nafas alamiah itu nafas masuk perut mengembang, nafas keluar itu perut kempes. Tapi memang bagi para pemula biasanya itu nafas masuk perut kempes, nafas keluar malah perut mengembang. Nah, sadar nafas perut ini bukan merubah kempas-kempisnya perut, ya hanya menyadari. Berarti tidak diatur-atur. Tidak. Yang tadinya nafasnya masuk perutnya kempes, ya biarkan saja. Kita cukup sadari dan rasakan kempas-kempisnya perut itu aja. Di saat kita benar-benar menyadari rasa kempas-kempisnya perut ini, nanti secara perlahan tapi pasti pernafasannya itu menjadi alamiah. Karena nafas alamiah adalah nafas perut. Di saat narik nafas perut mengembang, di saat menghembuskan nafas perut kempes, ini nafas alamiah. Tapi kebanyakan orang nafasnya itu nafas dada. Tarik nafas perut kempes, menghembuskan nafas perut mengembang. Nah, sedangkan sadar nafas perut tidak mengatur, tidak merubah kempas-kempisnya perut dengan sengaja. Tidak. Biarkan dia itu awalnya masih menggunakan pernafasan dada, tarik nafas perut kempes, membuang nafas perut mengembang, biarkan saja. Jadi cukup duduk seperti ini, tarik nafas, umpama masih menggunakan nafas dada, ya biarkan saja. Yang penting kita rasakan kempas-kempisnya perut, sadari dan rasakan perut mengembang, perut kempes, perut mengembang, perut kempes. Di saat menarik nafas, menghembuskan nafas, perut mengembang, perut kempes. Itu aja. Cukup rasakan kempas-kempisnya perut. Ini yang disebut dengan sadar nafas perut. Jadi posisinya nggak harus tegak, posisinya kayak gini nggak masalah. Nggak mengatur-atur nafas, nggak harus memperbaiki. Katanya nafas masuk perut mengembang, katanya nafas keluar perut kempes. Nggak usah, udah bernafas seperti biasa. Biarpun masih menggunakan nafas dada, udah biarkan saja. Yang penting sadari
dan rasakan kempas-kempisnya perut. Berarti kalau udah napasnya udah normal berarti tubuh bisa rileks. Pasti rileks. Asal benar-benar menggunakan kesadaran rasa, pasti rileks. Yang membuat nggak rileks itu fokus. Bedakan antara sadar, menyadari kempas-kempisnya perut, menyadari nafas sama fokus ke nafas, itu beda. Karena di saat sudah dengan pemokusan, ujung-ujungnya nanti jadi mengatur nafas. Jadi mengatur-ngatur nafas ini kalau menggunakan pemokusan. Sedangkan pemokusan nanti badannya malah jadi tegang, kepalanya jadi kenceng. Itu. Nah, banyak juga yang masih belum menyadari, mana menyadari nafas, mana menyadari rasa, dan fokus ke nafas, fokus ke rasa. Nah, yang menggunakan pemokusan ini biarpun rajin, tapi kalau menggunakan pemokusan, ya sifat karakternya itu seolah-olah nggak ada perubahan. Malah justru kadang malah semakin egonya semakin naik. Tapi kalau menggunakan kesadaran rasa, benar-benar menyadari, merasakan, contoh nafas masuk nih, ada rasanya, ada hawa sejuk nih, benar-benar hadir dalam rasa itu, nanti api dalam diri, sifat-sifat negatif dalam diri itu akan mulai berkurang, lama-lama lebur menjadi netral gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud sadar nafas perut tadi adalah contohnya gini, simpelnya gini, duduk nggak harus tegap loh ya, duduk biasa seperti ini, kakinya mau disilang kayak gini ya monggo, mau ditumbuknya monggo, intinya udah kayak gini, relax, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, dan mulai sadari bahwa kita sedang bernafas. Waktu kita bernafas, perut kita mengembang dan mengempis, sadari rasa itu, sadari perut mengembang, perut kempes, perut mengembang, perut kempes, udah sadari itu saja. Nah, hal seperti ini akan jauh lebih mudah daripada yang tegak lurus kayak gini. Nah, di saat tegak lurus itu kan untuk menyadari kempas-kempisnya perut susah kalau belum terbiasa. Tapi kalau badannya nekuk kayak gini, agak bungkuk kayak gini, ini akan lebih merasakan kempas-kempisnya perut. Nah, ini lebih mudah bagi pemula. Tapi nanti ya harus ada pertumbuhan. Umpama tadinya sadar nafas perut, mulai sadar nafas, badan tegak lurus, pandangan ke depan, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas yang lewat hidung, yang masuk lewat hidung mengalir sampai ke ujung nafas dalam keheningan. Karena nanti ketika benar-benar menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, kita itu akan hadir dalam nafas itu. Nafas yang masuk menuju jeda nafas, tek, keluar, tek, masuk, tek, keluar, tek. Asal hadir, bukan fokus. Terus untuk pemula, waktu yang bagus itu kira-kira berapa menit untuk pemula? Untuk pemula nggak usah lama-lama, ya 5 menit atau 10 menit nggak masalah. Yang penting jangan dipaksa. Kalau umpama kok sudah nggak nyaman, ya udah nggak usah dipaksa. 5 menit nggak masalah, cuma kayak gini 5 menit. Nanti kalau sudah menemukan titik nikmatnya, itu akan bertumbuh kok. Yang tadinya 5 menit jadi 10 menit, lama-lama bisa 1 jam, bisa loh sampai 6 jam. Tapi setelah selesai biarpun 6 jam rasanya kok cepet banget gitu. Ini kalau sudah terbiasa gitu. Ini yang disebut dengan sadar nafas perut. Menyadari kita itu bernafas, di saat bernafas perut kita mengembang, mengempes, mengembang, mengempes. Jadi kesadaran kita hadir di rasanya perut ini, mengembang, mengempes, mengembang, mengempes, tanpa dengan pemokusan, tapi hadir dalam rasa gerakan perut ini, mengembang, mengempes, mengembang, mengempes. Sebelum memulai itu ada ndak niat yang harus diucapkan? Ada. Kalau saya itu selalu dengan niat sebelum loh, Iya. sebelum praktek, dengan niat
niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi Bopo angkasa, terhubung dengan nini among kaki among, terhubung dengan sedulur papat limo pancer. Terus ya Allah ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu ya Allah, kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya, sesuatu pun tak ada kecuali Engkau ya Allah. Pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Kalau sadar nafas perut, bungkuk seperti ini nggak apa-apa. Kalau ya sudah biasa, ya biasakan tegak lurus, karena jalurnya energi itu lewat tulang punggung. Dari tulang ekor naik itu jalurnya lewat tulang punggung. Ketika membungkuk seperti ini, ibarat selang itu alur airnya, energinya itu agak terhambat. Makanya biasakan duduk tegak lurus. Biarpun sedang tidak sadar nafas atau apa, tapi biasakan duduk tegak lurus. Tapi kalau untuk pemula, bungkuk ya nggak masalah. Untuk membersihkan sedikit demi sedikit, lama-lama nanti kalau sudah bersih, akan dengan sendirinya tubuhnya itu akan dengan sendirinya menggerakkan untuk duduk tegak lurus gitu. Jadi sebelum sadar nafas, baca niatnya, pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Ini kalau sadar nafas perut, rasakan kempas-kempisnya perut saja. Nah, kalau ya sudah terbiasa, nanti secara otomatis pun tubuhnya akan tegak lurus. Sama prosesnya, niatnya sama. Cuma bedanya kalau sadar nafas itu merasakan benar-benar nafas, hadir dalam nafas yang masuk dan keluar. Kalau sadar nafas perut itu kita sadar bahwa kita sedang bernafas. Di saat sedang bernafas perut mengembang mengempis. Nah, taruh kesadaran rasanya di kempas-kempisnya perut ini. Ini yang disebut dengan sadar nafas perut. Berarti bedanya di perut ini ya? Iya, kalau sadar nafas perut masih merasakan kempas-kempisnya perut. Kalau sadar nafas itu menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Di sebalik tarikan dan hembusan nafas ini ada energi ilahi yang memperjalankan kesadaran kita menuju ke jeda nafas. Karena zaman sekarang itu sebutannya jeda nafas. Kalau zaman dulu itu titik bak, titik hening, titik kesadaran awal mula. Itu tengah-tengah dada atau di jeda nafas. Kalau dulu itu disebut titik ba, kalau sekarang jeda nafas. Nggak tahu besok apa lagi. Intinya ya itu juga.